Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Irfan Syah di channel Tia Programming. Nah, di video kali ini kita akan cari tahu 5 tips dan trik agar Google Form yang kita buat lebih keren dan lebih efektif. Nah, langsung aja, seperti biasa kita buka Google Chrome-nya, kita pilih akunnya, kemudian kita masuk ke websitenya yakni Google Form. Pastikan teman-teman koneksi internetnya tersambung, kita pilih yang paling atas. Nah, kita akan lanjutkan dari formulir yang sudah kita buat sebelumnya. Bagi teman-teman yang baru bergabung, teman-teman boleh ikuti dulu cara membuat Google Form sederhana untuk pemula di link yang sudah saya taruh di deskripsi. Kita pilih yang ini. Nah, ini formulir yang sudah kita buat sebelumnya ya. Nah, tips pertama, kita bisa menambahkan deskripsi dan juga validasi untuk tiap-tiap pertanyaan. Misalnya contoh, kita akan menambahkan deskripsi untuk email. Caranya gimana? Klik pertanyaannya, kemudian di tanda titik 3, kita pilih. Di sini ada menu deskripsi, teman-teman bisa tambahkan misalnya email harus menggunakan email kampus. Atau teman-teman boleh juga misalnya isikan email yang benar untuk mengirimkan sertifikat misalnya. Bisa seperti itu. Nah, kemudian untuk validasinya, teman-teman bisa klik icon atau titik 3 ini. Kemudian teman-teman boleh pilih validasi jawaban. Nah, di sini kita bisa atur untuk email ini sudah tersedia, teman-teman pilih yang ini, kemudian pilih teks dan berisi ini kita ganti menjadi email. Nah, jadi nanti untuk pertanyaan ini yang diisikan itu harus formatnya email. Nah, kita bisa masukkan pesan kesalahannya kalau misalnya nanti user memasukkan tidak sesuai, bukan email. Misalnya, pastikan yang Anda masukkan adalah email yang valid misalnya. Nah, jadi ini sudah bisa, teman-teman. Kemudian, kita juga bisa menambahkan di pertanyaan-pertanyaan lain. Nah, misalnya saya tambahkan lagi untuk nomor HP. Nah, nomor HP ini biasanya umumnya itu 12 angka ya teman-teman. Nah, kita bisa tambahkan juga misalnya kita pilih ini diaktifkan dulu. Ini kita pilih misalnya di tanda titik 3 ini, kemudian kita pilih validasi jawaban. Nah, kemudian untuk settingan atau pengaturan ini kita pilih panjang, kemudian kita pilih yang jumlah karakter maksimum, jadi maksimal karakter yang dimasukkan itu kita masukkan 12 misalnya. Jadi kalau misalnya nanti user memasukkan lebih dari 12, maka kita masukkan pesan kesalahannya. Misal nomor HP harus nomor HP maksimal berjumlah 12 angka. Seperti itu, teman-teman. Nah, jadi kurang lebih seperti itu sudah selesai. Jadi seandainya kita lakukan pengisian, misal nih emailnya saya salahkan, kita cuman sebatas ini, Irfansyah add aja ya. Kemudian ini 000, kalau kita klik kirim, maka di sini akan muncul pesan yang sudah kita atur tadi, yang bunyinya pastikan yang Anda masukkan adalah email yang valid. Nah, kurang lebih seperti itu. Dan untuk yang alamat juga sama, teman-teman. Jadi ketika saya ulangi, bukan alamat, nomor HP, misalnya kita masukkan lebih dari 12 angka. Nah, maka akan langsung otomatis ke detect pesannya nomor HP maksimal berjumlah 12 angka. Jadi kita sudah memberitahu user bahwa nomor HP-nya nggak boleh lebih dari 12 angka. Nah, jadi kurang lebih seperti itu untuk tips dan trik pertama. Kemudian, tips dan trik yang kedua, di Google Formulir kita juga bisa menambahkan kolaborator atau bisa berkolaborasi. Contoh, teman-teman ingin membagikan Google Formulir ini ke akun organisasinya misalnya agar bisa dikelola sama-sama gitu kan. Teman-teman bisa klik icon 3 yang pojok kanan atas ini. Kemudian teman-teman pilih menu tambahkan kolaborator. Nah, di sini teman-teman boleh masukkan email siapapun yang ingin teman-teman undang. Misalnya nih, saya masukkan email Kampung Digital misalnya kan. Nah, kita pilih. Kemudian di sini kita checklist beritahu orangnya agar nanti email yang kita ajak kolaborasi ini mendapatkan notifikasi, dan kita set role-nya dia juga bisa ngedit atau sebagai editor. Kita masukkan pesannya bebas misalnya.
Ini adalah Google, ini adalah formulir semuanya. Pendaftaran acara Festival Literasi Indonesia. Nah, gitu. Kita tinggal klik kirim, maka nanti email Kampung Digital yang sudah kita masukkan tadi akan diundang atau bisa berkolaborasi untuk mengedit dan mengubah isi dari formulir ini. Kemudian yang ketiga, kita juga bisa menambahkan banner ya di pojok atas ini agar tampilan Google Form kita lebih menarik lagi. Nah, kita bisa atur caranya gimana. Teman-teman pilih bagian tema ini, icon tema. Kemudian di bagian header teman-teman klik pilih gambar. Kemudian teman-teman pilih upload dan kita jelajahi. Nah, saya sudah siapkan gambarnya. Ini contoh saja ya teman-teman. Misalnya yang ini. Ini ukurannya 1600 x 400 pixel. Kita klik open. Kita tunggu proses uploadnya. Oke, ini silakan kita atur saja ya. Kalau misalnya sudah pas, ini sudah pas, kita tinggal pilih selesai. Nah, maka akan tampil di Google Form kita banner informasi terkait formulirnya. Jadi lebih bagus ya teman-teman. Jadi kalau misalnya kita refresh yang ini, yang akan tampil di user kurang lebih seperti ini. Jadi lebih bagus ya. Nah, di sini juga kita bisa pilih warna, kemudian font text dan lain sebagainya ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian tips yang keempat, kita bisa menambahkan add-on ya atau semacam ekstensi mungkin ya nyebutnya. Misal formulir ini kita bisa batasi hanya untuk 100 orang pendaftar. Jadi ketika 100 orang sudah mendaftar, maka formulir akan otomatis ketutup ya teman-teman. Nah, sebenarnya kita bisa manual, jadi misalnya kita cek terus secara berkala. Kemudian kalau misalnya di sini sudah 100 orang, kita bisa nonaktifkan untuk menerima jawaban ini. Jadi nanti formulir ini tidak akan bisa dibuka ya teman-teman. Nah, kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Nah, tapi kita juga bisa setting secara otomatis. Caranya gimana teman-teman? Kita bisa install dulu add-on-nya. Kita pilih tanda titik 3 ini. Kemudian kita klik dapatkan add-on. Yang ada icon puzzle itu ya teman-teman. Kemudian kita cari di sini form limiter. Kita enter. Kemudian kita pilih yang ini aja teman-teman misalnya. Nah, ini yang paling mudah. Kita klik install, pilih lanjutkan. Kemudian kita pilih akun kita. Kita pilih lanjutkan. Ini kita tinggal izinkan aja. Oke, lagi loading. Nah, kalau sudah selesai, kita tinggal close. Nah, sekarang untuk form limiternya sudah muncul. Nah, kalau teman-teman belum muncul, teman-teman jangan panik. Teman-teman silakan pilih icon add-on ini, yang iconnya ini puzzle teman-teman ya. Nah, langsung muncul, kita pilih saja. Kemudian kita pilih set limit. Nah, maka akan muncul sama seperti tadi teman-teman. Nah, kita bisa atur. Misalnya limit type atau tipe limitnya ini berdasarkan jumlah dari respon. Jadi kita pilih number of form respon yang ini. Kemudian kita atur jumlahnya ini berapa. Teman-teman misalnya tadi kalau pengen 100, teman-teman tinggal ketikkan di sini angka 100. Tapi kalau mau kita contohkan misalnya, contoh kasus kita ini kan cuma ada 3, biar kita bisa lihat otomatisnya. Misalnya kita isi 3 dulu teman-teman ya, kita cek. Kemudian di sini kita atur misalnya pesannya kalau misalnya sudah ditutup, form ini sudah ditutup dan karena sudah memenuhi kuota dan silakan hubungi adminnya. Misalnya kita kasih informasi seperti itu. Nah, oke, kita langsung klik save and enable. Ini 3 teman-teman ya. Oke, sekarang coba kita refresh. Masih bisa ya teman-teman karena masih 3. Coba kalau misalnya kita tambahkan 1 lagi. Nah, sudah selesai, kita klik kirim.
Nah, oke, sudah selesai teman-teman. Ini sudah nambah 4. Nah, sekarang coba kita refresh lagi. Apakah dia bisa mengirim jawaban lain? Nah, maka otomatis karena sudah melebihi dari 3, ini sudah 4, jadi formnya langsung otomatis ketutup dan dia menampilkan informasi yang sudah kita atur tadi. Jadi kurang lebih seperti itu teman-teman. Kemudian untuk tips dan trik yang terakhir, kita bisa atur agar misalnya si user dalam mengisi formulir ini dia tidak bisa mengirimkan jawaban yang lain, jadi hanya mengirimkan satu jawaban. Nah, kita langsung aja pilih setelan ini ya teman-teman. Kemudian kita bisa scroll ke bawah, kita bisa gunakan yang ini, misalnya batasi ke satu jawaban. Nah, maka si user hanya bisa mengisi satu jawaban teman-teman. Nah, kemudian kita juga bisa menambahkan settingan-settingan yang lain. Nah, misalnya yang ini teman-teman, kalau teman-teman lihat terkait tampilkan link untuk menyerahkan jawaban yang lain ini sudah tidak bisa lagi diaktifkan karena kita sudah membatasi atau men-setting bahwa responden atau user hanya bisa mengisikan satu formulir. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, kita juga bisa ngatur misalnya si responden ini bisa mengedit apa yang sudah dia submit, misalnya kan formulirnya kita bisa atur, tinggal aktifkan ini. Nah, jadi kurang lebih itu dia 5 tips yang bisa kita gunakan agar form kita lebih canggih dan lebih efektif. Demikian, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.